Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia kita di kesempatan kali ini kembali bersama dalam dialog tanggap bencana dengan topik siaga bencana di sekolah. Kita ketahui bersama bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah sebagai tempat yang menjadi pusat kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak. Tentunya sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh warga di sekolah, termasuk para siswa. Dan untuk itu, di sore hari ini kita akan membahas topik kita, yakni siaga bencana di sekolah, dengan tiga narasumber kita. Yang pertama dari pihak sekolah SMA Negeri 1 Toli-Toli, Bapak Sugeng Trisno SPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bung Ancu. Ya, dan di sore hari ini juga hadir bersama kami dari pihak Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Toli-Toli, yang mana diwakili oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Fadli yang merupakan subkoordinator bidang dan rekonstruksi BPBD Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore seluruh pendengar RI Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parimo. Terima kasih. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah Ibu Ramlia yang merupakan sub bidang logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya permohonan maaf dari Kepala BPBD yang tidak sempat ikut hari ini karena ada kegiatan rakor di Palu yang tidak bisa diwakili, makanya kita ditugaskan untuk mewakili hari ini kegiatan di SMA 1. Terima kasih. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu dalam hal ini antisipasi atau siaga bencana di sekolah, tentu pihak sekolah ini sudah memiliki rencana dan kebijakan sendiri. Untuk itu kita ingin mengetahui melalui Pak Sugeng Trisno selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 1 Toli-Toli, apakah di SMA 1 ini memiliki program atau kebijakan resmi terkait mitigasi bencana? Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sekiranya hari ini yang mengikuti dialog pada sore hari ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Namun Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan musyawarah kerja sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk mengikuti dialog di RRI pada sore hari ini. Nama saya Sugeng Trisno SPD GR. Sebagai guru saya juga diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Jadi untuk penanganan bencana khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Toli-Toli, ini sekolah yang sangat strategis yang berada di pusat kota Toli-Toli. Jadi dan sekolah kita ini di SMA 1 Toli-Toli merupakan sekolah yang memiliki
kapasitas atau siswa yang cukup banyak, yaitu sekitar 762 orang. Dan dari sekolah atau gedung fasilitas pendidikan SMA 1 itu terdapat lantai 2, bukan cuma lantai 1. Jadi beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini, salah satunya banjir, kemudian gempa bumi, dan ancaman ya kebakaran. Dengan potensi-potensi yang ada itu, maka sekolah memang di awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran baru itu memang membuat suatu rencana atau kebijakan strategis sekolah, salah satunya tentang penanganan bencana ini. Jadi salah satu mitigasi atau pencegahan ya untuk menangani salah satu bencana, misalnya gempa bumi, itu kami sudah membuat salah satu bentuk pencegahan awal, yaitu membuat jalur evakuasi ya. Jadi setiap ruangan atau setiap kelas itu sudah diberikan petunjuk arahan untuk jalur evakuasi itu ketika terjadi gempa misalnya, atau kebakaran misalnya, atau apa ya, itu yang memungkinkan terjadi. Ada titik-titik tertentu yang dilakukan untuk tempat berkumpul, yaitu kalau sekolah kita ini kan memang bentuknya seperti apa ya, bentuk letter U ya, semua tempat sudah di semua lokasi sudah terdapat bangunan. Jadi tempat yang paling aman untuk berkumpul ada di halaman ya, di lapangan. Lapangan itu cukup luas untuk tempat berkumpul untuk penanganan darurat. Dan program-program ini juga kita sudah sosialisasikan ke siswa dan juga kepada orang tua. Dan salah satu penanganan yang penting itu mengapa kalau di tahun-tahun terdahulu sebelum adanya informasi dari BPBD bahwasanya ada rawan gempa begitu, makanya motor tidak lagi diparkir di halaman sekolah. Jadi motor itu diparkir di teras depan maupun teras belakang. Nah ini yang kami lakukan kebijakan seperti itu. Dan pada saat awal semester atau rapat awal pertemuan PPDB dengan siswa itu, kami sudah menyampaikan dari pihak sekolah bahwasanya siswa yang jaraknya dekat dengan sekolah itu kalau bisa memungkinkan tidak perlu bawa motor, karena tempat parkiran kita kan jadi sempit gitu ya. Jadi ketika ada bencana ini akan menjadi hambatan. Jadi memungkinkan kalau memang bisa ya diantar oleh orang tua, karena untuk menghindari itu semua. Dan program yang sudah dibuat itu ya sebisa mungkin kita jalankan. Untuk sementara seperti itu Pak, penyampaian kami dari pihak sekolah. Baik. Tentu bila pihak sekolah dalam hal ini sudah memiliki program atau kebijakan dalam hal mitigasi bencana. Dalam hal ini BPBD sendiri, apa saja program atau inisiatif dari BPBD dalam membantu sekolah untuk mempersiapkan diri saat menghadapi bencana? Silakan kepada Pak Fadli atau Ibu Ramlia. Iya, terima kasih. Antisipasi atau persiapan yang sudah kita lakukan di tiap-tiap sekolah, baik dari SD sampai tingkat SMA dan bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi, itu kita sudah melakukan beberapa pelatihan untuk kesiapsiagaan di dalam menghadapi bencana yang berupa sosialisasi dan simulasi. Untuk SMA 1 di sini kita sudah lakukan, ada beberapa teman BPBD yang sudah melaksanakan untuk itu, dan
selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam kesiapsiagaan ini untuk sekolah, yaitu kita mengenali dulu apa yang sudah disampaikan oleh SMA 1 tadi, staf atau gurunya. Itu kita harus lihat apa ancaman bencananya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ketika itu sudah melakukan beberapa identifikasi, sebaiknya dari pihak sekolah melakukan inisiatif ketika ada undangan atau ada pengajuan untuk mengikuti pelatihan selanjutnya, itu bisa diikutkan siswa atau gurunya. Untuk sementara itu dulu, Pak. Iya. Kalau seperti itu, apakah BPBD dalam hal ini memiliki panduan khusus untuk penyusunan rencana mitigasi di sekolah? Ya kan? Dari Ibu Ramlia. Terima kasih. Kalau kami dari BPBD sudah mengalokasikan untuk masalah anggaran mitigasi bencana. Dan dasar sekolah, kita juga bisa juga sekolah mengadakan sekolah siaga bencana. Program berbasis sekolah dalam rangka pembangunan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Program ini bertujuan menggugah kesadaran seluruh unsur baik individu maupun kolektif di sekolah dan di lingkungan sekolah agar memahami dan siap menghadapi bencana di lingkungan terjadi. Sekolah siaga bencana dicanangkan secara nasional oleh Kepala BNPB terkait sehingga tingginya potensi dan banyaknya potensi bencana di Indonesia. Makanya untuk program siaga bencana sangat bagus diadakan di sekolah. Terima kasih. Iya, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah pembinaan bagi pihak sekolah dalam hal memberikan panduan, karena setiap sekolah tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, SMA 1 maupun sekolah-sekolah lainnya. Tentu dalam hal penanganan bencana ini berbeda. Apakah memiliki panduan khusus dari pihak BPBD sudah menyiapkan panduan khusus bagi sekolah-sekolah bila terjadi bencana? Iya, terima kasih. Saya bisa tambahkan sedikit untuk panduan penanganan saat bencana ketika sekolah di dalam melakukan siaga bencana. Yang perlu kita ketahui di sini, siklus bencana itu ada 3. Yang pertama, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Terkait dengan siaga bencana, ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan untuk di dalam melakukan siaga bencana, khususnya untuk sekolah SMA sampai di perguruan tinggi atau di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama itu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini di mana pihak sekolah atau masyarakat itu secara tidak langsung atau memastikan bahwa di tiap-tiap lokasi atau di tiap-tiap lingkungannya itu sudah mengenal bahaya apa yang seperti tadi yang sudah disampaikan, jenis bencana apa dan ancaman dan dampaknya seperti apa. Dan yang kedua, kita harus melakukan mitigasi. Sebelum kenapa dilakukan mitigasi itu, kenapa dari pihak sekolah khususnya harus menyiapkan yang sudah mengikuti penguatan-penguatan di dalam kegiatan persiapan siaga bencana itu sendiri. Iya, seperti pelatihan, simulasi, atau forum-forum kebencana lainnya yang sudah mapan begitu, Pak.
Dan kemudian yang kedua itu mitigasi. Di sini mitigasi yang harus kita perhatikan juga, yaitu mengenal itu. Ketika kita tahu ini bencananya banjir yang sering terjadi di sekitar SMA 1 khususnya ini, itu apakah ini apa dampaknya sangat rentan terhadap siswa atau ini apa lingkungan sekitarnya. Ketika itu siswanya yang rentan, otomatis di SMA 1 ini sudah siap. Karena apa? Ini dia punya bangunan kokoh dan dia mempunyai lantai 2. Dan selanjutnya untuk pencegahan. Begitu untuk pencegahan ini selanjutnya sudah dilakukan harus dan kemudian dilakukan oleh pihak sekolah di dalam penguatan-penguatan yang harus diterima dan disalurkan dan diinformasikan di seluruh siswanya untuk menyadarkan bahwa bencana itu sangat-sangat berbahaya dan dampaknya sangat merugikan. Kemudian informasinya ini juga bisa disebarluaskan kepada keluarga ketika ada bencana di sekolahnya. Ini apa bagaimana caranya untuk menjemput anaknya dalam sekolah, atau bagaimana aksesnya, bagaimana jalur evakuasinya, apakah sudah siap, sudah ada, dan titik kumpulnya itu juga sudah ada. Demikian, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, artinya panduan yang diberikan oleh BPBD ini dalam hal jalur-jalur khusus pada saat terjadi bencana. Ke Pak Sugeng, ini kalau misalnya tadi sudah disampaikan sudah ada jalur khusus, kemudian titik kumpul di sekolah. Ini bagaimana prosedur evakuasi ini di sekolah ini pada saat terjadi bencana? Apakah mereka para siswa, guru ini sudah memahami prosedur evakuasi atau bagaimana? Ya, baik. Sejauh ini kita berbicara pengalaman ya. Lalu ketika bencana banjir tahun 2017 kalau tidak salah, dan dalam waktu dekat lalu juga ada sempat hujan deras, siswa masih semua terjebak di sekolah karena lingkungan sekolah sudah banjir. Nah, langkah penanganan pertama tentu kita menyampaikan ke siswa itu supaya tenang dulu, jangan gelisah ya. Yang jelas semua ini akan terselesaikan dengan baik. Kemudian langkah kedua, karena kita ini setiap guru, setiap sekolah memiliki akses langsung kepada orang tua. Jadi dengan media digitalisasi saat ini, jadi akses ke orang tua itu cepat. Jadi melalui grup WhatsApp kami menyampaikan ke orang tua untuk menjemput anaknya misalnya, dan kami dari pihak sekolah itu ketika ada bencana seperti itu yang lalu ini berbicara pengalaman, kami saling bersinergi, kolaborasi semua pihak untuk menangani bersama sehingga semua siswa, semua warga sekolah dapat melewati bencana itu dengan baik. Jadi semua siswa itu bisa dijemput dengan orang tuanya selamat sampai di rumah. Itu kita berbicara pengalaman yang kemarin yang kita sudah lakukan ketika terjadi hujan lebat sampai malam kalau tidak salah itu sekitar jam 10 malam itu siswa masih terjebak di sekolah karena lingkungan sekitar sekolah itu sudah tergenang banjir seperti itu. Berarti dalam hal ini pihak sekolah belum baik itu siswa, guru maupun staf yang ada di sekolah ini belum pernah melakukan simulasi evakuasi pada saat terjadi bencana. Pernah Pak, pernah melakukan. Seberapa sering? Jarang sih, Jarang, ya, oke. jarang.
Artinya simulasi ini masih terbatas. Ya, sifatnya masih terbatas karena begini, kami juga sebenarnya menunggu sih dari pihak-pihak terkait, misalnya BPBD, untuk memberikan suatu sosialisasi atau tadi sempat disampaikan oleh Pak Kabid tentang pelatihan begitu ya. Jadi kalau ada program-program seperti ini, insya Allah nanti kami dari pihak sekolah akan mengutus siswa ataupun guru untuk mengikuti secara intens kegiatan pelatihan. Karena kita di sini di SMA 1 Toli-Toli ini termasuk salah satu sekolah yang besar. Jadi banyak organisasi-organisasi siswa yang berpotensi juga bisa menjadi salah satu motor penggerak untuk proses penanganan ketika ada bencana begitu. Karena dari organisasi-organisasi yang ada itu mereka sudah sering diberikan pelatihan-pelatihan, bahkan pernah juga pada saat kegiatan camping di Kinabasan lalu, camping bersama itu pernah dilakukan kegiatan simulasi penanganan bencana seperti itu, Bung. Iya, menjawab apa yang menjadi kegelisahan dari pihak sekolah, bahwa mereka menunggu dari pihak BPBD untuk memberikan pelatihan atau simulasi. Ini silakan Pak Fadli atau Ibu Ramlia. Iya, terima kasih. Untuk dari pihak sekolah, ya walaupun waktu atau kesempatan diadakan semacam pelatihan atau sosialisasi atau simulasi, ketika itu tidak ada permintaan dari pihak instansi terkait, khususnya pada BPBD Kabupaten Toli-Toli, itu kami membuka diri untuk bisa disurati. Berarti dalam hal ini Iya. pasif ya? Iya. Pihak Begitu BPBD. kalau untuk dari pihak BPBD itu bukannya pasif, Pak. Bahkan kita sudah mempersiapkan diri di mana saja, sekolah apa saja yang siap untuk melakukan program itu, Pak. Iya. Berarti tidak ada Iya. program terencana. Ini sekolah-sekolah mana yang menjadi target dari pihak BPBD Toli-Toli ini yang akan diberikan pelatihan. Begitu. Ya, begitu. Kalau untuk pelatihan ini, Pak, nah, begitu kita sudah melakukan di 10 kecamatan, hampir semua itu, Pak. Ya, baik melalui pelatihan masyarakat peduli bencana, sekolah-sekolah, dan bahkan desa yang tangguh bencana, Pak. Itu. Yang sebaiknya yang harus kita lakukan itu, khususnya sekolah, jemput bola, atau kita yang memprogramkan, dan itu sudah ada tiap tahun, Pak. Oke. Iya. Kita ketahui bahwa kemarin dalam hal penanggulangan bencana ini sudah diterapkan mengenai undang-undang penanggulangan bencana, bahwa bencana itu nantinya akan dimasukkan dalam sebuah kurikulum tersendiri. Nah, ini bagaimana pihak sekolah mengantisipasi hal ini? Iya, benar sekali, Pak. Di kementerian sendiri ada yang namanya program SSB. SSB itu apa? Sekolah Siaga Bencana. Jadi saat ini kan kita sudah di fase Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Jadi semua agenda terkait siswa, kenyamanan siswa di sekolah itu yang menjadi prioritas utama yang ada di sekolah. Jadi bagaimana siswa itu berada di sekolah harus dalam keadaan senyaman mungkin. Nah, salah satu program yang dilakukan atau yang direncanakan oleh sekolah itu adalah salah satunya membuat tim pencegahan kekerasan di sekolah, termasuk juga membuat tim siaga bencana. Nah, ini sudah kami coba lakukan, walaupun tidak efektif, tapi ini sudah jalan.
tinggal nanti diperkuat lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh dari BPBD tadi, simulasi maupun penguatan-penguatan dalam bentuk latihan maupun pendidikan sederhana. Kalau hanya sebatas sosialisasi itu biasanya tidak matang begitu. Ya, sifatnya hanya seremonial saja, tetapi kalau dalam bentuk pelatihan dan langsung dibuktikan dengan simulasi, ya, ketika terjadi bencana ini sudah siap siaga. Nah, karena tujuannya apa? Tadi di awal sudah saya sempat sampaikan bahwa sekolah itu adalah rumah kedua dari siswa itu sendiri, jadi harus senyaman mungkin. Apalagi siswa ini di sekolah adalah untuk menuntut ilmu, jadi harus terlindungi dari segala mara bahaya, termasuk bencana yang akan terjadi. Seperti itu. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam dialog tanggap bencana dengan topik antisipasi bencana di sekolah. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa pengantar dari narasumber kita mengenai siaga bencana di sekolah. Dan tadi dari pihak BPBD sudah menyampaikan bahwa sudah sering melakukan kegiatan pelatihan maupun simulasi yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan. Berarti dalam hal ini pelatihan atau simulasi secara langsung di sekolah ini belum pernah dilakukan, Pak Fadli atau Ibu Ramlia. Iya, terima kasih. Begitu kalau untuk simulasi dan pelatihan itu kita sudah lakukan, Pak, di sekolah-sekolah, di desa-desa, di beberapa kecamatan. Yang terakhir itu sampai di tingkat TK, Pak, kalau untuk sekolah. Tingkat TK. Tingkat TK. Iya, begitu simulasi bagaimana terjadi gempa, bagaimana terjadi kebakaran di sekolahnya, itu kita ajarkan. Dan itu semua pelatihan itu ada khusus teman-teman dari BPBD yang mempersiapkan semua, Pak.
Ya barangkali Ibu Ramlia bisa tambahkan. Iya. Terima kasih. Kita juga sering diundang dari BPBD, sering diundang dari bank-bank. Karena bank juga sering meminta agar diadakan simulasi masalah gempa dan kebakaran. Terima kasih. Oke. Jadi dalam hal ini apakah dari pihak BPBD sendiri ini punya kriteria sekolah-sekolah mana yang perlu dilakukan pelatihan, simulasi, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh pihak sekolah ini terkesan belum pernah tersentuh ini. Ini bagaimana, Pak Fadli? Iya Pak, itu bukan terkesan tidak tersentuh, bahkan sudah tersentuh. Iya, dari tahun 2022 ya Bu ya. Kalau untuk apa kegiatan sosialisasi sampai dengan simulasinya itu dan pelatihan-pelatihan itu sudah kita lakukan di tiap-tiap sekolah sesuai dengan permintaan, dan di desa-desa juga demikian. Ada beberapa 10 kecamatan. Untuk terakhir ini kita akan melakukan lagi semacam sosialisasi dan pelatihan itu di Dampal Selatan dan Dampal Utara. Ada 3 desa itu Pak. Itu yang terakhir untuk tahun 2024. Demikian. Jadi kalau untuk kesan tidak tersentuh itu sudah tersentuh Pak. Sudah tersentuh. Demikian. Iya. Ya. Berarti dalam hal ini pihak sekolah Pak Sugeng ini dalam hal mempraktekkan langsung proses evakuasi ini hanya otodidak, tidak pernah dari BPBD, Pak Sugeng? Kalau di awal itu Pak, di awal pernah dari pihak terkait melakukan sosialisasi dan memberikan contoh-contoh mitigasi atau simulasi begitu. Tapi kalau untuk secara langsung simulasi serentak itu setahu saya belum ketahui karena saya di sini juga belum lama sih, baru 2 tahunan saya di sini. Oke. Ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi dari tahun 2002 kemungkinan ada. Jadi tapi belum pernah Bapak lihat. Kalau untuk selama 2 tahun ini ada tapi tidak di sekolah, ada tapi di luar pada saat kegiatan-kegiatan sekolah. Ya, yang saya tanyakan tadi, apakah pihak sekolah itu sudah langsung melakukan simulasi terhadap para siswa, guru maupun staf di sekolah tentang proses evakuasi bila terjadi bencana kebakaran, gempa? Oh pernah. Kalau simulasi pernah. Dengan pihak BPBD? Dengan perwakilan pada waktu itu, ya perwakilan dari pihak BPBD. Oke, berarti pernah ada. Ya, baik. Kemudian dalam hal ini BPBD sendiri dalam hal mendukung sekolah ini agar sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini benar-benar bisa menjadi sekolah siaga bencana. Seperti apa, Pak Fadli atau Ibu Ramlia? Iya. Untuk bagaimana peran BPBD dalam mendukung sekolah menjadi SSB atau sekolah siaga bencana, yang perlu kita perhatikan di situ, yang pertama fasilitas sekolahnya aman dari dampak bencananya atau bagaimana, yang perlu. Dan yang kedua, manajemen bencana sekolahnya bagaimana, yaitu seperti mitigasi bencana dan struktur non bencananya. Dan kemudian yang ketiga, pendidikan untuk pencegahan bencananya, seperti tadi pelatihan dan simulasi. Iya, itu saja barangkali. Ibu Lia barangkali bisa tambah. Iya, Ibu Ramlia ada yang ingin tambahkan? Ingin saya tambahkan, seperti sekolah aman bencana sangat bermanfaat. Jadi pihak sekolah
bagus sekali mengadakan tim sekolah siaga bencana karena manfaatnya sangat bagus. Itu manfaatnya untuk keselamatan siswa dan staf, mengurangi risiko cedera dan korban saat terjadi bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan di kalangan siswa dan komunitas sekolah sehingga mereka lebih tanggap dan siap dalam menghadapi situasi darurat. Oke. Terima kasih. Dalam hal ini pihak sekolah sendiri untuk bisa mewujudkan sekolah siaga bencana, ini tentu dari pihak sekolah ini sudah memiliki peta resiko bencana yang tentunya dapat digunakan oleh para siswa maupun staf dan guru bila terjadi bencana. Pak Sugeng. Iya, benar sekali Pak. Terkait penanganan bencana, sekolah ini kan dari tahun kemarin diupayakan untuk membuat jalur-jalur evakuasi. Kemudian untuk membiasakan warga sekolah itu taat akan keselamatan. Sering setiap guru itu diberikan motivasi untuk dibiasakan budaya. Budaya itu berarti membiasakan memberikan penyampaian di awal-awal pelajaran, memberikan penguatan kepada seluruh siswa untuk bisa membiasakan diri ketika terjadi bencana apa saja itu yang rawan terjadi. Kita ini kan gempa, kemudian yang kedua itu kebakaran, itu yang rawan terjadi. Jadi mereka diberikan dari guru itu sudah memberikan budaya positif, penanganan lebih dini. Kemudian titik-titik tempat berkumpul itu kita sudah siapkan memang. Tadi sudah di awal saya sudah sampaikan bahwa titik tempat berkumpul atau bertemu itu di tengah-tengah lapangan. Jadi itu untuk memudahkan akses semua pihak untuk mengurangilah resiko yang terjadi ketika terjadi bencana itu, meminimalisir dari korban yang ada. Ini yang kami selalu pikirkan, karena memang sekolah kita ini sekolah dalam kota dan memiliki lantai 2, jadi ini sangat rawan ketika gempa itu harus betul-betul siaga dalam penanganan bencana itu. Dan ada satu hal atau program sekolah yang kita akan lakukan nantinya, kita akan menjemput bola. Ada program sekolah itu yang dilakukan oleh OSIS, oleh organisasi siswa. Kita akan melakukan semacam pelatihan. Nanti kita akan mengundang pihak terkait untuk memberikan materinya. Mungkin dalam hal ini dari BPBD kepada siswa, supaya siswa itu lebih dini bisa memahami ketika terjadi bencana apa yang dilakukan. Nah, ini yang jelas pihak sekolah sudah membuat tim siaga bencana ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Seperti itu, Pak. Baik. Dalam hal ini pihak BPBD sendiri, apakah pihak BPBD setelah melakukan pelatihan maupun simulasi itu yang dikatakan dilakukan di beberapa kecamatan maupun di sekolah, apakah setelah itu BPBD menindaklanjuti hasil daripada pelatihan simulasi yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atau memastikan fasilitas atau sarana keselamatan yang ada di sekolah ini sudah memenuhi standar atau seperti apa? Atau belum pernah dilakukan? Setelah melakukan pelatihan, apakah pernah langsung dicek sekolah ini sudah memiliki standar sarana pengamanan yang layak atau belum pernah dilakukan? Sehingga ada sinkronisasi antara hasil pelatihan dengan realita yang dilakukan di lapangan. Pak Fadli atau Ibu Ramlia? Iya, baik.
Untuk sinkronisasi kepada pihak yang melakukan siaga bencana itu sudah kita lakukan, dan bahkan kita evaluasi kembali ke instansi terkait bahwa di daerah-daerah ini yang tidak layak untuk dibangunkan sekolah atau di tempat yang ada bahaya dan mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri, khususnya di sekolah. Begitu ketika mereka ingin membangun sekolah di tebing-tebing sungai atau di dekat lereng-lereng gunung, itu disampaikan bahwa itu ada ancamannya. Ya demikian Pak. Artinya pihak sekolah ini sudah pernah meninjau ke sekolah bahwa dia sudah memiliki sarana untuk antisipasi bencana seperti alat pemadam kebakaran maupun mengecek kondisi bangunan, misalnya ketahanan bangunan terhadap gempa. Secara langsung ke sekolah, apakah itu sudah dilakukan? Iya, itu kita sudah lakukan, bahkan kita sudah petahkan untuk rawan-rawan bencana yang ada sarana publik, khususnya sekolah atau sarana-sarana publik lainnya. Contohnya di wilayah Panasakan itu ada sekolah SD yang dekat dengan pegunungan, bahkan itu lereng-lereng gunung yang dampaknya dan ancamannya cukup besar, sehingga itu kita petahkan dan kita himbau kepada pihak sekolah untuk melakukan antisipasi ketika saat bencana atau pasca bencananya. Demikian Pak. Pihak sekolah sendiri dalam hal ini sarana prasarana peralatan untuk bencana ini sudah terpenuhi? Ya, kalau dari penanganan bencana kebakaran ini dari pihak sekolah sudah menyiapkan itu semua. Maka salah satu cara yang dilakukan kami dari pihak sekolah itu, setiap ruangan itu Pak punya pembatas sendiri. Ya, jadi ketika terjadi kebakaran memungkinkan cepat penanganan. Jadi tidak kalau sambungan listrik itu hanya terpusat satu sumber, ketika ada korsleting itu susah mencari di mana letak kesalahan. Tetapi kalau di sekolah kita ini, khusus di SMA Negeri 1 Toli-Toli ini, hampir setiap gedung ini punya pembatas sendiri. Jadi alat pemadam sudah ada? Kalau alat pemadam saya belum lihat ini kayaknya. Oke. Belum ada ya. Ya, itu yang APAR itu ya. Ya. Belum ada kayaknya. Tetapi kami juga menyiapkan untuk pemadam itu air. Ini kan setiap kelas ini kan ada jaringan air, ini hampir ada, wastafel setiap kelas ada. Jadi kalau untuk penanganan darurat kebakaran ya dekatlah sumber air, seperti itu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita di sore hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
dalam dialog tanggap bencana. Dan tentu di akhir kesempatan ini kami ingin memberi kesempatan bagi ketiga narasumber kita mengenai inti atau pokok permasalahan kita yang kita bahas mengenai siaga bencana di sekolah. Dimulai dari BPBD terlebih dahulu, mungkin dari Ibu Ramlia, kemudian dilanjutkan Pak Fadli dan Pak Sugeng. Silakan. Ya, kalau kami dari BPBD, kami minta lebih proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait kebencanaan agar dapat memfasilitasi dan pelatihan serta simulasi kebencanaan yang berkesinambungan bagi komunitas sekolah agar lebih menanamkan budaya siaga bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana seperti memfasilitasi sekolah dengan peta risiko bencana, jalur evakuasi, titik kumpul, materi tentang kebencanaan, agar lebih menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dapat dan meningkatkan ketahanan mobilitas sumber daya siswa seperti pembentukan kelompok siaga bencana. Terima kasih. Lanjut Pak Fadli. Iya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita akan lakukan dan yang kita sudah lakukan. Sekolah aman bencana itu merupakan konsep yang bertujuan untuk melindungi siswa, guru, dan staf sekolah dari dampak bencana. Juga memastikan kelangsungan proses belajar mengajar meskipun terjadi bencana. Ketika kita sudah lakukan apa yang seharusnya kita siapkan dari dalam untuk menjaga atau siaga di dalam bencana, sudah tentu sekolah itu aman dan menjadi sekolah siaga bencana. Terima kasih. Baik, lanjut Pak Sugeng. Bencana tidak kita harapkan, tetapi yang namanya bencana itu kadangkala datang menemui kita, termasuk di lembaga pendidikan. Olehnya itu sekolah membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana. Kemudian sekolah wajib meningkatkan institusi sekolah, baik itu individu maupun keorganisasian dan juga masyarakat, supaya sekolah itu dapat terwujud sebagai tempat yang aman, nyaman, dan relevan untuk menempuh pendidikan tanpa ada gangguan bencana apapun. Toh kalau terjadi bencana, sekolah sudah siap siaga untuk menangani bencana yang terjadi. Demikian, terima kasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dengan adanya langkah-langkah antisipasi yang terencana baik dari pihak sekolah maupun BPBD, ini tentu sekolah bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi siswa dan seluruh warga di sekolah, karena seperti tadi yang disampaikan dari Pak Sugeng bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa. Tentunya kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga pemerintah, dalam hal ini BPBD dan juga masyarakat dan pihak terkait. Dan tentu dengan adanya komitmen bersama, semoga apa yang menjadi program dari pihak sekolah ini bisa diwujudkan. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam tangguh.